Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum memulai pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Halintar Dwi Nugroho. Yang kedua ada Adelia, yang ketiga ada Unik Puji Rahayu, dan yang keempat ada Ayu Manik Ratnasari. Pembahasan yang pertama terkait dengan teori behavioristik. Teori belajar tersebut memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Berikutnya penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai dengan materi yang lebih kompleks. Guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Berikutnya, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki. Yang ketiga, guru memberikan banyak latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang keempat, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement, baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Selanjutnya, teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Menurut Albert Bandura, teori ini adalah perilaku kognitif dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Penerapan teori sosial kognitif yang pertama, meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan, membantu siswa menemukan solusi baru. Yang kedua, meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Yang ketiga, membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Dan yang kelima, menciptakan kondisi suasana yang riang dan menarik dengan cara memberikan materi dengan model pembelajaran yang bervariasi agar siswa tidak jenuh saat pembelajaran. Yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Teori menurut Vygotsky adalah interaksi sosial dengan lingkungannya, menekankan pentingnya peran interaksi sosial bagi perkembangan belajar seseorang. Penerapan teori konstruktivisme yaitu yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar dengan menghargai gagasan atau pemikiran siswa serta mendorong siswa berpikir mandiri. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk merespon. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi, high order thinking. Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Yang terakhir yaitu guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan konstruktivisme melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam dalam dunia nyata. Materi yang selanjutnya yaitu model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Nah, di sini terdapat 5 model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama yaitu model jigsaw.
Model pembelajaran Jigsaw adalah salah satu metode pembelajaran aktif dan melibatkan semua siswa. Model pembelajaran Jigsaw ini dapat dijadikan sebagai metode atau strategi pembelajaran yang kooperatif yang memungkinkan siswa untuk belajar berkelompok. Siswa bertanggung jawab pada satu topik atau bahasan yang kemudian dikolaborasikan dengan anggota kelompok yang lainnya. Model pembelajaran ini dapat membantu membangun pemahaman siswa, mendorong pembelajaran yang kooperatif di antara siswa, dan yang selanjutnya yaitu membantu meningkatkan keterampilan siswa dalam mendengarkan, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Untuk model yang kedua yaitu role playing atau bermain peran. Model ini dapat menstimulus siswa untuk mengasosiasikan dirinya dalam satu peran tertentu sehingga mereka lebih dapat memahami, mendalami, dan mengerti tindakan sosial yang dilakukan oleh orang lain di lingkungan mereka. Model yang ketiga yaitu brainstorming atau curahan gagasan. Metode ini merupakan pembelajaran yang digunakan guru dengan cara mengumpulkan pendapat, gagasan atau informasi, dan pengalaman dari semua peserta didik yang berkaitan dengan topik dan materi pembelajaran yang akan dibahasnya. Model yang selanjutnya yaitu aktif debat. Model pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, argumentatif, dan reflektif. Teknik ini idealnya dapat mendorong siswa secara aktif untuk melibatkan dirinya dalam proses pembelajaran di kelas. Model yang kelima yaitu small group discussion. Pembelajaran diskusi dalam kelompok-kelompok kecil ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama individu dalam kelompok, kecakapan analitis, dan kepekaan sosial serta tanggung jawab individu dalam kelompok. Model yang terakhir yaitu critical incident atau pembelajaran insiden, merupakan strategi pembelajaran aktif yang melibatkan siswa dengan menceritakan pengalaman mereka, kemudian direlevansikan dengan topik atau tema yang sedang dibahas oleh guru di kelas. Dengan demikian, siswa bisa aktif dalam mengemukakan pendapat mereka yang di dalam kelas. Di sini terdapat studi kasus siswa bernama Tania, berumur 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Rencana untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut yaitu yang pertama, kita melakukan diskusi untuk mengetahui alasan atau penyebabnya. Mengapa anak tersebut itu memiliki minat yang rendah untuk sukses. Yang kedua yaitu penyesuaian gaya belajar yang sesuai dengan minat siswa tersebut. Yang ketiga, bangun komunikasi yang baik dengan anak, bantu anak mengembangkan kepercayaan dirinya, dan selalu menghargai pencapaian dirinya. Kemudian, kita harus memenuhi kebutuhan nutrisi apabila anak tersebut itu mengalami kekurangan nutrisi. Yang selanjutnya yaitu terapi apabila siswa tersebut mengalami kelainan atau hambatan-hambatan tertentu. Nah, yang terakhir yaitu lingkup dan jenis pertemanan seperti apa yang dapat mempengaruhi siswa tersebut berkeinginan rendah untuk sukses. Itulah tadi hasil pemaparan diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.